serial today. I want to introduce myself first. I'm Nur Azza Jumiati Latifa. You can call me Miss Atiza. Hi, Miss Miss Atiza. Okay. Today we learn about narrative text. Oke, di sini siapa yang tahu tentang narrative text? Saya Miss. Narrative text adalah menjelaskan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Nice and know. Okay. Semuanya. I will explain about narrative text. You can see on cardboard in here. Narrative text is a text that tells about sequence of events in the past. Jadi narrative text ini adalah sebuah teks yang menceritakan tentang cerita di masa lalu, misalnya dongeng dan cerita-cerita legenda dan lainnya. Okay, purpose of the narrative text is to entertain the reader or present a story. Tujuannya itu adalah untuk menghibur pembaca dan menampilkan sebuah cerita. Nah, ada generic structure of narrative text. Pertama itu ada orientation. Orientation ini berisikan di mana, kapan, siapa, dan apa dari cerita tersebut. Nah, yang keduanya ada complication. Nah, di complication ini itu tuh awal dari permasalahan dalam cerita tersebut. Nah, yang ketiga ada resolution. Nah, resolution ini adalah akhir dari ceritanya itu ending kah atau set ending kah. Nah, lalu yang terakhir ada reorientation. Nah, reorientation ini adalah menceritakan kembali apa, kapan, tapi lebih persis singkatnya lagi. Atau itu hanya option, bisa diganti. Yang penting dalam reorientation ini you must to consist of a moral lesson, advice, or teaching from the writer. Miss, Miss. Example of narrative text is misalnya Golden Cucumber atau Timun Mas. Di sini udah tahu semua kan apa cerita Timun Mas? Sudah, Miss. Okay guys, are you remember with Golden Cucumber the story? Yes, Yes, Miss. Nah, itu kan menceritakan tentang perjanjian antara raksasa dan Mbok Srini. Nah, karena raksasanya kan pengen dia 17 tahun, Timun Masnya harus diserahkan sama raksasanya. Terus menurut kalian gimana pendapat kalian tentang Mbok Srini sama raksasa ini? For me, Miss, the giant is so bad because he won't take the child. For me, I feel so poor Miss to Mbok Srini because her husband was dead and she doesn't have children Miss. Jadi Oke, itu tadi pendapat Maya sama Alfi. But in other preview, what do you think about Mbok Srini? Nah, kalau dipikir-pikir kan, pas ini Mbok Srininya udah melakukan perjanjian sama raksasanya. Jadi kalau perjanjian itu harus ditepatin kan? Iya, Nah, Miss. menurut kalian Mbok Srini ini orangnya gimana sih? Masa apakah boleh mengingkari perjanjian? Gak boleh. Gak boleh. Nah, coba berikan pendapat kalian dari segi sudut pandang yang lain. Yeah, Miss, I think giants are not evil because from the beginning there was an agreement from the beginning. Di awal mereka sudah memiliki kesepakatan bersama antara Mbok Sarini dan si raksasa tersebut. Good job Eno. Oke, tadi itu adalah perspektif dari Eno. And how about other students? Yes, the giant will not do anything bad to Golden Cucumber and her mother. Kalau ibunya atau Mbok Srini tadi menepati janjinya kepada raksasa, pasti raksasa tidak akan berbuat jahat seperti itu. Oke, itu tadi dari pendapat murid-murid semuanya. Nah, kalau dari Miss nih ya, kita ada setiap cerita ini pasti punya positif sama negatifnya. Nah, kalau positifnya mungkin Mbok Srini ini adalah wanita tangguh. Dia tuh seorang janda dan menghidupkan Timun Mas seorang diri gitu. Tapi tetap aja yang namanya perjanjian itu harusnya ditepati. Nah, jadi mau melihat suatu cerita itu dari perspektif mana itu tergantung pemikiran kita masing-masing. Oke? Oke, Miss. Okay, that's all for class today. For your homework at home, I want to
you guys membuat cerita ulang tentang Timun Mas ini, tapi sesuai dengan perspektif masing-masing. Nah, seperti yang kayak kalian bilang di awal tadi, ini Mbok Sri ini gini, oke? Oke, Miss. Oke, thank you for today, students. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. See you.